Jadi sejarah dari berdirinya MPI tidak terlepas dari upaya kampus untuk terjun ke masyarakat dalam terlibat langsung dalam upaya menjamin mutu lembaga pendidikan ini. Masih ada aja nih Bu, pertanyaan klasik mahasiswa baru seperti setelah lulus bisa kerja di mana gitu. Tapi utamanya sebenarnya ini untuk masuk MPI itu lebih kita bekali untuk di bidang kepemimpinan gitu ya. Iya. Jadi bagaimana mereka itu untuk di semua lini, apakah kemudian dia pada tataran pimpinan di puncak top manajemen atau mungkin di middle management, itu mereka benar-benar bisa menguasai lapangan gitu ya. Lalu kemudian ada lagi alumni-alumni kita, tentu banyak sekali yang sudah mengabdi di lembaga pendidikan sebagai tenaga kependidikan. Terus kemudian ada juga alumni kita yang terampil menurut saya, karena ternyata Gen Z itu memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan mungkin generasi saya. Saya masuk generasi milenial gitu ya, meskipun saya merasa seusia dengan kalian, tapi saya beda generasi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MPI, selamat datang di podcast Mahasiswa MPI 2025. Oke, kali ini kita bakal ngobrol tentang jurusan yang mungkin masih terdengar asing di telinga banyak orang, yaitu jurusan Manajemen Pendidikan Islam atau MPI. Saya Anissa Nurul Saadah ditemani oleh saya Aprilia Dwi Cahyani. Dan tentu kita kedatangan narasumber yang super spesial, yaitu dari dosen kita, dosen Manajemen Pendidikan Islam, Ibu Wilis Wardiningsih MPDI. Selamat datang Bu. Terima kasih. Oke, Bu Wilis, banyak nih mahasiswa baru yang mungkin masih belum terlalu paham tentang jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Bisa diceritakan sedikit bagaimana sih sejarah lahirnya jurusan MPI dan apa visi misi dari jurusan MPI? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak April dan Mbak Anissa. Jadi jurusan Manajemen Pendidikan Islam di kampus IAIN Ponorogo ya, dulu yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari atau UIN Ponorogo. Itu untuk jenjang yang pertama kali jurusan MPI itu ada di Pascasarjana. Itu pada tahun 2013. Kemudian untuk jenjang S1 itu mulai ada tahun 2015 begitu. Nah, kenapa kemudian kampus IAIN Ponorogo dulu itu kemudian membuka salah satu jurusan yang kemudian masuk ke dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan? Ini tidak lepas dari upaya kampus untuk kemudian ingin terjun langsung di masyarakat kaitannya dengan upaya peningkatan mutu di lembaga pendidikan begitu. Jadi kita tahu bahwa lembaga pendidikan itu saat ini harus terus berupaya dalam meningkatkan mutu pengelolaan lembaga pendidikan, sehingga di tengah banyaknya lembaga pendidikan yang saat ini mulai berdiri, sekolah-sekolah itu tetap bisa menyuguhkan sesuatu hal yang menjadi keunikannya, sesuatu hal yang kemudian menjadi kelebihan lembaga, atau dalam hal ini adalah menjamin mutunya. Dengan kemudian menjamin mutu ini, harapannya adalah meskipun sekolah itu berdiri banyak, setiap sekolah itu masih terus diminati oleh masyarakat karena memiliki kelebihan masing-masing. Jadi sejarah dari berdirinya MPI tidak terlepas dari upaya kampus untuk terjun ke masyarakat dalam terlibat langsung dalam upaya menjamin mutu lembaga pendidikan ini, tentu melalui proses pendidikan di lembaga yang pada akhirnya nanti bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang memang expert di dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua kaitannya dengan visi dari jurusan MPI, yaitu untuk menjadi pusat
kajian dan pengembangan dari ilmu manajemen pendidikan Islam untuk menghasilkan tenaga kependidikan. Jadi memang kita itu arahnya yang menjadi profil lulusan pertama kita juga adalah menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional, yang berakhlakul karimah, yang unggul, yang kemudian kita mengkaji berbagai macam teori tata kelola administrasi pendidikan untuk mewujudkan masyarakat madani. Itu visi kita. Lalu kemudian untuk mewujudkan visi itu kita memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah misi kita itu melaksanakan proses pendidikan, tentu di bidang pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua kita melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, masih di bidang pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga kita juga berusaha untuk merancang total quality management di lembaga pendidikan, dan terakhir adalah menjalin kerjasama di lembaga pendidikan baik itu dalam kancah dalam ranah regional maupun nasional. Ini tidak lepas dari upaya kita untuk kemudian mencetak lulusan MPI yang profesional gitu. Menarik sekali ya. Jadi mahasiswa MPI itu nggak hanya belajar tentang teori, tapi juga diajak untuk memahami relevansi MPI dengan perkembangan pendidikan Islam. Oke, selanjutnya, menurut Ibu Wilis, bagaimana relevansi MPI dengan perkembangan pendidikan Islam saat ini dibanding jurusan lain di bidang pendidikan? Apa keunggulan MPI yang bisa membedakannya dari jurusan-jurusan lain? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi memang saat ini itu kita dihadapkan dengan dunia persaingan yang sangat ketat begitu ya. Nah, maka relevansi jurusan MPI di lapangan, di dunia kerja begitu ya, lebih kepada bagaimana kemudian dalam proses perkuliahan itu lulusan mahasiswa MPI begitu ya, itu kita ajak untuk berdiskusi berdiskusi berbagai macam teori kaitannya dengan pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian lembaga pendidikan itu mampu untuk melihat potensi, melihat sumber daya yang dimiliki oleh lembaga itu seperti apa dan bagaimana kemudian upaya untuk mengembangkannya gitu. Sehingga dengan teori, dengan dialog dengan semua dosen yang ada di jurusan MP ini, harapannya adalah teman-teman itu nantinya itu sangat mampu atau memiliki kemampuan di bidang tata kelola atau pengelolaan lembaga pendidikan. Tentu kalau kita bicara tentang banyaknya sekolah yang saat ini berdiri dengan saingan yang cukup ketat, bahkan ada beberapa sekolah yang kita ketahui saat ini tengah menghadapi satu problem yang cukup problem yang cukup berat gitu ya, karena dihadapkan dengan kekurangan murid dan seterusnya. Maka tentu lulusan manajemen pendidikan Islam ini sangat kita harapkan dan sangat berpotensi untuk kemudian diajak di dalam membangun sebuah sekolah gitu, sehingga kondisi-kondisi yang sangat tidak kita inginkan kaitannya dengan lembaga pendidikan tadi itu tidak terjadi gitu ya. Jadi kita ajak mereka untuk berdiskusi kaitannya dengan bagaimana kemudian mengelola lembaga pendidikan, menjamin mutu, bagaimana manajemen mutu itu kemudian bisa dilakukan dengan baik, seperti apa total quality management itu terus dijaga. Maka kemudian harapannya adalah teman-teman di MPI itu nanti menjadi lulusan yang memang siap untuk terjun di lembaga pendidikan untuk memajukan lembaga pendidikan masing-masing. Itu harapan kita. Jadi memang kalau kita lihat saat ini persaingan semakin ketat, tentu jurusan MPI sangat-sangat dinantikan begitu ya kehadirannya oleh masyarakat begitu. Oke, jadi dengan melihat keadaan yang sekarang ya Bu ya, sehingga jurusan MPI ini memiliki visi dan misi untuk membangun kembali dunia pendidikan, ngoten nggih. Selanjutnya di MPI sudah memiliki visi misi, tetapi masih ada aja nih Bu, pertanyaan klasik mahasiswa baru, seperti setelah lulus bisa kerja di mana gitu.
Mungkin bisa dijelaskan Bu Wilis. Ya, jadi kalau kita mengacu pada profil lulusan, memang profil lulusan utama di jurusan MPI itu adalah di tenaga kependidikan begitu. Tetapi kemudian ada profil lulusan lainnya, yaitu teman-teman itu bisa menjadi asisten peneliti, bahkan juga bisa menjadi seorang peneliti gitu. Kemudian juga bisa menjadi asisten konsultan dan juga bisa menjadi konsultan. Ini mengingat kalau kita lihat di kurikulum MPI itu banyak sekali materi-materi yang kemudian membekali rekan-rekan mahasiswa untuk mampu merancang sebuah perencanaan lembaga pendidikan, sehingga kemudian ya lembaga pendidikan itu tidak akan kemudian kalah saing dengan lembaga pendidikan yang lain begitu. Jadi harapannya adalah ketika teman-teman nanti terjun di lapangan begitu, ya sekolah atau lembaga pendidikan yang mendapat sentuhan tangan dari lulusan MPI ini akan menjadi lembaga pendidikan yang bermutu. Bermutu di sini berbanding lurus dengan minat dari masyarakat. Harapannya seperti itu gitu. Tapi kemudian teman-teman sebenarnya kita itu di MPI tidak hanya dibekali secara teori, tetapi juga dibekali secara praktek. Dalam hal ini ada mata kuliah microleading gitu, sehingga kepemimpinan, kalau kita tahu ketika kita bicara tentang manajemen, maka kepemimpinan itu punya peran yang sangat urgent. Dan kita di MPI itu ada mata kuliah microleading. Maka harapannya dengan mengikuti atau menempuh mata kuliah ini, rekan-rekan dari MPI itu benar-benar memiliki kemampuan di dalam memimpin yang baik, cakap begitu, sehingga muanya yang dikelola atau kemudian ditangani oleh teman-teman MPI ini menjadi sebuah pekerjaan yang selesai dengan baik lah begitu. Terus kemudian di MPI juga di kurikulumnya ada kewirausahaan. Sekarang kita tahu kan bahwa memang entrepreneur itu tidak bisa kita lepaskan gitu. Artinya itu menjadi sebuah peluang yang menarik juga. Selain kemudian kita berusaha untuk kemudian mungkin mencari peluang untuk mengabdi di lembaga pendidikan gitu. Kita juga bisa di entrepreneur. Di mata kuliah ini mahasiswa juga dibekali dengan bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang baik dan bagaimana kemudian mengelola peluang yang ada untuk menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk bisa dimanfaatkan dalam hal meningkatkan ekonomi. Saya pikir itu juga menarik untuk di ini. Bahkan mungkin lulusan MPI juga ketika memang sumber dayanya mencukupi, itu saya rasa juga mampu ketika harus merintis sebuah lembaga pendidikan. Tentu lembaga pendidikan dalam skala yang mungkin bertahap dulu begitu ya. Tergantung dari sumber daya yang kemudian kesiapan sumber daya itu. Saya pikir itu mereka juga sudah mampu. Jadi ketika kita bicara profil lulusan menjadi tenaga kependidikan, maka harapannya itu sebenarnya adalah rekan-rekan mahasiswa itu menjadi rekan diskusi aktif bagi misalnya waka kurikulum, jelas karena kita ada mata kuliah manajemen kurikulum. Kemudian juga bisa menjadi partner diskusi aktif oleh waka sarpras karena kita juga ada mata kuliah manajemen sarpras. Kemudian juga bisa menjadi partner diskusi aktif untuk waka kesiswaan. Jadi itu semuanya sudah dibekali itu. Sehingga sekali lagi dengan sentuhan tangan dari lulusan MPI itu ya saya sangat meyakini bahwa lembaga pendidikan itu akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas, yang bermutu, yang maju, yang bisa diterima oleh masyarakat begitu. Jadi mahasiswa MPI itu dituntut bukan hanya pintar mengatur organisasi ya Bu, tapi juga punya integritas Islami. Keren banget. Oke, selanjutnya kalau bicara soal kompetensi atau soft skill, kira-kira soft skill atau kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa manajemen pendidikan Islam? Sebenarnya kalau kita bicara tentang soft skill itu banyak soft skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa manajemen pendidikan Islam, dan soft skill ini itu juga diberikan atau diberikan oleh dosen di kelas maupun sebenarnya juga bisa melalui organisasi di luar perkuliahan, karena kita tahu kalau bicara tentang mahasiswa, tentu mahasiswa itu sebenarnya adalah yang punya ruang luas untuk belajar ya, tidak hanya di kelas tetapi juga di luar kelas, apakah melalui misalnya HMJ, misalnya juga ada UKM, misalnya juga ada kegiatan ekstra kurikuler yang bisa itu untuk digunakan kegiatan untuk pengembangan soft skill yang kemudian harus dikuasai.
Tapi utamanya sebenarnya ini untuk mahasiswa MPI itu lebih kita bekali untuk di bidang kepemimpinan gitu ya. Iya. Jadi bagaimana mereka itu untuk di semua lini, apakah kemudian dia pada tataran pimpinan di puncak top manajemen atau mungkin di middle management, itu mereka benar-benar bisa menguasai lapangan gitu ya. Jadi dengan siapa mereka bekerja, kemudian harus apa yang kemudian harus dilakukan gitu ya. Ketika dia menjadi pimpinan di tingkat puncak atau top manager, maka kemudian dia harus bisa menggerakkan tim yang banyak, tim yang besar dalam jumlah yang besar. Ketika dia menjadi middle manager, maka dia pun juga harus bisa bekerja sama dengan tim yang mungkin skopnya lebih kecil gitu. Ketika dia juga berada di garda terdepan, dia pun juga harus mampu secara teknis gitu. Oleh sebab itu kita juga ada mata kuliah public speaking yang menurut saya ini juga penting gitu, karena untuk mengadakan komunikasi secara efektif ini butuh skill gitu ya. Maka kita bekali rekan-rekan mahasiswa itu dengan kemampuan di bidang public speaking gitu. Jadi di bidang komunikasi efektif, kemudian di bidang kewirausahaan, kemudian juga di bidang kepemimpinan, kemudian keseimbangan antara teori dan praktek. Karena kita pastikan di jurusan MPI ini semua dosen itu mengajar menggunakan RPS berbasis OBE gitu ya, yang artinya adalah semuanya berbasis outcome gitu, sehingga ada keseimbangan antara teori dan praktek, yang ini harapannya adalah benar-benar meningkatkan skill maupun soft skill dari mahasiswa begitu. Oke, jadi salah satu tujuan utama dari jurusan MPI ini yaitu menerapkan nilai kepemimpinan, Ge. Nah, kira-kira sejauh mana kemampuan komunikasi dan organisasi itu penting bagi mahasiswa MPI? Sangat penting sekali ya. Jadi kalau saya biasa ngajar di kelas, manajemen itu adalah sebuah seni gitu ya. Manajemen itu secara teori itu lebih mudah dibandingkan dengan prakteknya. Kenapa secara teori itu lebih mudah? Karena di tataran praktek kita dihadapkan dengan sumber daya manusia atau orang-orang yang kita ajak untuk kerjasama. Dan setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, di mana saya sering menggarisbawahi dengan rekan-rekan mahasiswa ketika di kelas bahwa manusia itu adalah makhluk yang rumit gitu ya. Kompleks, rumit itu maksudnya kadang dia kita ajak ngomong halus nggak bisa, dikasari juga nggak bisa. Jadi artinya adalah dalam konteks ini kita perlu untuk memahami rekan kita, karakteristik mereka, siapa yang kita ajak bicara, kemudian kondisi-kondisi yang kemudian melingkupinya gitu. Nah, dalam hal ini penting dalam konteks untuk menjaga bahwa organisasi itu tetap bisa berjalan secara harmoni gitu. Sehingga dalam konteks sebuah tim, maka manajemen organisasi itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali begitu. Karena kalau kita tidak mengetahui dengan siapa kita bekerja, apa yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kemudian bagaimana kemudian kita bisa menjalin komunikasi, koordinasi, tentu organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan bagus gitu. Jadi sekali lagi memang pekerjaan menggerakkan orang-orang itu tidak semudah teori gitu ya. Kalau teori mungkin di kelas teman-teman mengenal manajemen, teori manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Tetapi dalam tataran praktek itu tidak semudah teorinya, karena kita sedang bicara dengan manusia gitu. Tetapi kemudian yang menjadi satu keunggulan lagi yang tadi juga sudah disampaikan kaitannya dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai islami. Karena kita basisnya adalah manajemen pendidikan Islam, tentu harapannya adalah tenaga kependidikan sesuai dengan visi kita, yaitu berakhlakul karimah begitu ya. Jadi bagaimana kemudian dalam melaksanakan tugas kepemimpinan tetap kita juga sesuai dengan panutan kita gitu ya, Rasulullah. Jadi menerapkan nilai-nilai luhur, bagaimana kemudian kita menjadi seorang yang siddiq, amanah begitu ya. Sehingga ini juga menjadi sebuah penciri bahwa lulusan-lulusan kita itu adalah kita proyeksikan, kita arahkan untuk menjadi tenaga-tenaga yang memiliki karakter Islami, yang memiliki kejujuran, ya kita upayakan seperti itu. Keren sekali ya, di sini di jurusan ini kita bukan diajarkan tentang bagaimana mengelola suatu organisasi, tapi kita juga diharuskan untuk berperilaku seperti
yang telah diajarkan oleh Rasulullah, seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa diceritakan sedikit kisah alumni MPI yang sukses di dunia nyata. Iya, jadi alumni kita itu sudah banyak sekali ya. Maka ada beberapa cerita sukses dari alumni. Salah satunya adalah saudara Ainur Rohman Wahid, kalau saya tidak salah menyebut nama, berhasil untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Saat ini melanjutkan kuliah S2 di Universitas Negeri Jember. Lalu kemudian ada lagi alumni-alumni kita, tentu banyak sekali yang sudah mengabdi di lembaga pendidikan sebagai tenaga kependidikan. Terus kemudian ada juga alumni kita yang terampil menurut saya, karena ternyata Gen Z itu memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan mungkin generasi saya. Saya masuk generasi milenial gitu ya, meskipun saya merasa seusia dengan kalian, tapi saya beda generasi gitu ya. Jadi ternyata ketika di kampus mungkin saya melihat teman-teman itu ada beberapa yang menurut saya pendiam. Tetapi ternyata setelah lulus mereka terampil itu dalam artian mereka mampu untuk membaca peluang gitu. Jadi kita tidak bisa untuk kemudian menanti dalam waktu yang lama gitu. Maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalaupun misalnya kita belum kemudian mengabdi di lembaga pendidikan, maka sebenarnya dengan sumber daya yang kita miliki, dengan peluang yang ada, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya gitu. Salah satunya adalah dengan mendirikan bimbingan belajar, yang menurut saya ini adalah bagian praktek dari manajemen organisasi juga gitu ya. Dan ternyata lulusan kita banyak yang memiliki bimbel dan jumlahnya tidak sedikit gitu loh. Ada beberapa teman dan mereka juga sudah menggandeng tutor karena tidak bisa untuk melayani wali murid yang memang membutuhkan jasanya untuk mendampingi anak-anak, tidak bisa, sehingga dia punya tim yang itu jumlahnya juga tidak sedikit. Tentu beragam ya, ada yang 10, ada yang lebih dari itu gitu. Dan saya pikir ini adalah sebuah bagian dari implementasi teori tentang manajemen organisasi yang selama ini mereka terima, termasuk juga mata kuliah yang lain. Karena kan memang manajemen itu intinya bukan tidak hanya di teori tetapi di praktek, dan mereka mempraktekkannya, dan saya pikir ini adalah sebuah hal yang menarik gitu. Oke, berarti kita jangan hanya menanti setelah lulus untuk bekerja apa, tapi kita harus pintar-pintar untuk melihat peluang yang ada di depan kita ya Bu ya. Iya, jadi menciptakan peluang itu. Kira-kira apa tantangan yang biasanya alumni hadapi ketika lulus dari MPI kemudian mereka terjun ke lapangan seperti itu? Oke, jadi kalau bicara tantangan itu sebenarnya menurut saya ini dibagi menjadi dua ya. Ada tantangan yang sifatnya internal, ada tantangan yang sifatnya eksternal. Tantangan eksternal itu di luar kuasa kita gitu ya, karena ini berkaitan dengan perkembangan zaman, berkaitan dengan mungkin lawan main, dan berkaitan dengan hal-hal lain di luar itu. Tetapi juga ada tantangan di eksternal, di internal ini adalah berkaitan dengan diri sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita dihadapkan dengan kita harus mampu mengendalikan diri, kita harus mampu untuk memilah-milah, karena kan saat ini kita itu hidup di tengah perkembangan IT, perkembangan media sosial. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memanajemen waktu, kapan kemudian kita scrolling main HP, kapan kita kemudian harus meningkatkan kompetensi, dan kemudian dengan siapa kita berdiskusi untuk kemudian meningkatkan kompetensi. Saya pikir itu menjadi penting gitu ya, sehingga tantangan lebih ke internal itu artinya adalah ketika misalnya kita mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri, kita mampu untuk kemudian meningkatkan kompetensi kita, karena saya yakin Allah itu menciptakan setiap hambanya itu dengan kelebihan masing-masing. Tidak mungkin kemudian yang pandai di bidang matematika itu kemudian lebih baik dibandingkan dengan yang pandai di bidang lain, tidak seperti itu. Saya yakin semuanya punya kelebihan. Artinya ketika kita bisa membaca kelebihan kita, mengetahui itu, dan kita bisa mengembangkannya, maka tantangan di bidang eksternal itu menjadi tidak terlalu urgent lagi atau tidak terlalu berpengaruh lagi gitu, karena kita sudah bisa menghadapi tantangan internal kita, yaitu diri kita sendiri. Jadi menurut saya yang terpenting itu adalah kita lebih fokus pada diri kita sendiri, karena ketika kita bisa menunjukkan kompetensi kita, maka eksternal itu akan
minggir dengan sendirinya iya. gitu, karena kita dengan apa yang kita miliki kita akan keluar dengan sendirinya gitu, dan tentu eksternal menjadi tidak terlalu berpengaruh ke kita begitu. Menurut saya seperti itu. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang eksternal, tentu ya kita dihadapkan dengan persaingan, maka ya siapa yang kemudian bersungguh-sungguh gitu ya, siapa yang kemudian memiliki kompetensi yang lebih bagus, siapa yang ulet, siapa yang rajin, saya pikir itulah yang kemudian nanti akan lebih beruntung begitu. Oke, jadi apapun tantangannya yang ada di luar sana, kita harus tetap membekali diri kita biar bisa menghadapi segala keadaan yang di luar sana, Ge. Iya. Betul, Oke. saya pikir seperti itu. Itu yang jauh lebih penting, Lebih fokus penting. pada diri sendiri. Ge, mengembangkan diri sendiri ya, Bu. Iya. Oke. Jadi kembali ke kita tuh minatnya apa, kita tuh kelebihannya di mana, ya kita harus berusaha untuk mengenali diri gitu ya. Dan yang penting lagi itu adalah kita tidak mudah putus asa. Jadi semangat pantang menyerah itu penting gitu. Dan yang terpenting lagi ya tentu kita harus berhusnudzon pada Allah gitu ya. Nggak boleh berprasangka negatif, berprasangka buruk pada Allah tuh nggak boleh. Kita harus berhusnudzon, karena ketika kita berhusnudzon pada Allah, maka Allah itu akan memberikan yang terbaik gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita juga berusaha untuk menjadi anak yang berbakti pada orang tua, karena ya melalui doa-doa orang tua lah kemudian apa yang kita upayakan itu menjadi lebih mudah untuk kita jalani dan kita gapai hasilnya. Seperti itu. Oke. Seperti ada kata-kata di mahfuzat kalau nggak salah, ridhaulahu fi ridho walidaini wa husnullahu fi husnil walidain. Ya. Jadi ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ya. Oke. Jadi apapun keadaan kita sekarang, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah, karena semua itu yang memberikan ya Allah gitu ya guys. Oke. Kira-kira faktor yang membuat alumni bisa bertahan dan berhasil di dunia kerjanya itu apa? Sebenarnya ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya, kaitannya dengan tantangan ya. Jadi di beberapa alumni yang saya sampaikan tadi, termasuk yang berhasil mendapatkan beasiswa, yang kemudian sudah mengabdi di lembaga pendidikan, yang kemudian juga mempunyai bimbel, kok saya amati mereka-mereka itu pada saat kuliah memang anak-anak yang rajin. Anak-anak yang ulet gitu ya. Sebagian memang pintar sekali memang di kelas, tetapi sebagian yang lain sebenarnya kalau kita bicara akademik ya rata-rata lah, bukan rata-rata, ya pintar, tapi mungkin yang lebih dominan adalah keuletannya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya skala pakai angka itu, misalnya kalau yang pintar sekali itu ada di angka 4 gitu misalnya ya, maka teman-teman yang lain mungkin di angka 3,5, 3,75, tapi karena keuletannya itulah yang kemudian mereka bisa membangun apa yang kemudian ingin mereka bangun gitu. Jadi yaitu menurut saya keuletan, kemudian semangat pantang menyerah, kemudian berprasangka positif tadi, tetap optimis, saya pikir itu menjadi sebuah nilai-nilai yang perlu atau penting untuk ditanamkan gitu, karena itulah yang kemudian akan membuat berpengaruh terhadap mindset kita. Jadi kalau mindset kita itu sudah salah, maka tentunya apa yang kita lakukan menjadi tidak benar. Tetapi ketika mindset kita benar, kemudian kita juga ulet, maka itulah yang kemudian akan berpengaruh terhadap hasil yang kita capai nantinya. Saya pikir teman-teman memang perlu untuk berteman atau sering berdiskusi atau dekat dengan teman-teman yang memiliki mindset yang positif gitu ya, yang memiliki semangat juang yang bagus gitu. Karena ketika kita berteman dengan orang-orang yang mindsetnya salah, kemudian dia pesimis, kemudian dia menganggap bahwa dunia itu sulit, ya itu saya pikir akan berpengaruh gitu ya. Sehingga kita juga perlu cerdas di dalam memilih teman gitu. Sehingga harapannya adalah kita pun juga akan terpacu semangatnya gitu ya. Karena sekali lagi bahwa setiap anak-anak, setiap orang itu Allah ciptakan sudah dengan kelebihan masing-masing. Tidak mungkin Allah menciptakan kita kemudian membiarkan kita tidak diberi apa-apa, tidak mungkin. Kita pasti sudah dibekali oleh kelebihan masing-masing. Bahkan mohon maaf setiap
orang yang mungkin memiliki keterbatasan gitu ya, itu juga oleh Allah diberikan kelebihan loh, iya. bukan kemudian dilepaskan begitu saja. Dan faktanya di beberapa sukses story itu mereka dengan kekurangan yang dimiliki kemudian dia mengembangkan di aspek kelebihan, ternyata mereka juga bisa berhasil gitu ya. Jadi menurut saya adalah mindset, keuletan, ya hal-hal positif yang mengarah pada semangat juang yang tinggi itu sangat penting untuk diperhatikan gitu. Oke. Luar biasa ya. Jadi emang alumni MPI itu terbukti bisa bersaing di dunia kerja. Lalu apa pesan Ibu untuk mahasiswa baru MPI agar semangat menyiapkan masa depannya sejak sekarang? Ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang mendaftar di jurusan MPI yang saat ini sudah di semester ganjil semester 1, tetap semangat karena kami dari jurusan MPI itu sudah menyiapkan kurikulum yang komprehensif gitu ya, sehingga ini kemudian bisa menjadi sarana gitu ya, jalan bagi teman-teman untuk memiliki kemampuan secara teori maupun secara praktek di bidang manajemen yang pada akhirnya ini nanti akan menjadi bekal teman-teman untuk bisa terjun di lembaga pendidikan gitu ya. Jadi di teman-teman nanti akan saya yakin gitu ya, akan banyak kemudian memiliki keterampilan setelah kemudian menyelesaikan kuliah di kampus UIN Ponorogo ini gitu ya. Dan keterampilan ini semua teori, semua yang didapatkan teori maupun praktek yang didapatkan dari perkuliahan maupun di kegiatan di luar perkuliahan, ketika teman-teman mampu untuk melaksanakan perkuliahan, mengikuti perkuliahan dengan baik, saya yakin itu akan mampu meningkatkan kompetensi teman-teman sehingga nanti teman-teman setelah lulus itu bisa lebih percaya diri untuk terjun di lapangan, dan ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk terjun di dunia pekerjaan, di dunia kerja. Jadi yang terpenting itu adalah teman-teman mau giat untuk belajar gitu ya. Dan kemudian tidak mengandalkan bahwa sumber belajar itu hanya di kelas atau hanya ada di kelas misalnya melalui dosennya, tidak. Tetapi kita bisa belajar dari berbagai macam sumber dan dari berbagai, kalau saat ini dari berbagai macam media. Yang penting adalah itu adalah belajar hal-hal yang positif, sehingga bagaimana teman-teman nanti akhirnya itu tergantung teman-teman gitu ya. Bagaimana untuk kemudian serius atau mungkin tidak, itu tergantung teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa baru semuanya bisa melalui podcast ini mungkin bisa lebih mengenal apa itu MPI, dan kemudian setahap demi setahap gitu ya, secara bertahap gitu, teman-teman bisa lebih mengenal MPI melalui proses perkuliahan. Dan pesan saya adalah teman-teman harus giat gitu ya, kemudian aktif juga berdiskusi di kelas agar kemudian momen belajar di kelas itu tidak terlewatkan begitu saja, karena seperti apa teman-teman tergantung teman-teman sendiri. Ketika teman-teman memang ulet dan rajin belajar, maka nanti yang menuai hasilnya adalah kembali ke pribadi masing-masing begitu. Baik, jadi di MPI ini kita bukan dituntut untuk mengatur manusia saja ya, tapi semua yang ada di samping kita ini semua diatur oleh kita gitu nggak Bu ya? Ya, dikelola, tetapi memang faktor yang paling rumit itu adalah di manusianya. Gitu. Makanya saya katakan bahwa manajemen itu secara praktek jauh lebih sulit dibandingkan dengan teorinya. Meskipun sebenarnya sumber daya yang lain, katakanlah misalnya uang, kemudian sumber daya sarana dan prasarana itu juga berpengaruh, tetapi kemudian faktor manusia itu yang menjadi lebih dominan gitu. Jadi lebih sulit di manusianya gitu ya Bu ya, daripada mengatur benda-benda dan yang tapi lain. Ini menjadi sebuah tantangan gitu ya. Maka seorang lulusan MPI itu saya rasa untuk terjun di sebuah organisasi apapun itu dia sudah sangat memiliki keahlian atau sudah memiliki kemampuan, karena dia sudah sangat sering berbicara tentang kerja tim gitu ya, teamwork, kemudian bicara tentang bagaimana mengelola, kemudian bicara tentang kepemimpinan. Itu saya pikir sudah menjadi makanan sehari-hari gitu, dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia terjun di dalam sebuah organisasi gitu. Jadi jurusan MPI ini keren ya, bisa
harus siap diterjunkan di segala keadaan gitu. Keren banget gitu ya, keren banget gitu. Apalagi yang mereka memang benar-benar serius, benar-benar belajar dengan giat. Wah, keren banget itu karena dia bisa masuk di semua lini dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Ya, karena di MPI ini kita sudah banyak sekali ya dibekali oleh teori, praktek, kemudian apalagi kalau kita mau terjun langsung ke sebuah organisasi, kita ikut mengatur suatu acara begitu ya Bu, itu udah sangat hebat gitu. Ya, kita ada juga IO kan, event organizer juga ada ya. Ada manajemen diklat juga ada gitu. Manajemen madrasah dan lain sebagainya itu kita berikan kepada mahasiswa di dalam kurikulumnya. Oke. Kalau alumni seperti itu mereka lebih banyak turun di bidang yang formal atau non formal Bu? Sebenarnya seimbang ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita berkaca pada teman yang mendapatkan beasiswa, itu berarti dia masih concern untuk melanjutkan gitu ya di bidang formal. Kemudian ada di beberapa di lembaga pendidikan, saya pikir itu juga di formal gitu ya. Kemudian kalau di bimbel tadi kan itu masuk ke dalam non formal gitu ya. Jadi saya pikir seimbang gitu. Yang terpenting sih lebih ke tadi sih, memanfaatkan peluang yang ada gitu dengan sumber daya yang dimiliki gitu. Saya punya, misalnya di rumah nih teman-teman, saya punya ruangan kosong gitu ya. Kemudian saya juga kayaknya telaten nih dengan anak-anak, ya buka aja bimbel gitu misalnya. Atau misalnya kayaknya ini saya juga memiliki peluang, kok saya pengennya kuliah lagi ya silahkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah kemudian itu secara mendapatkan beasiswa atau mungkin mandiri. Jadi itu adalah bagian dari pilihan. Atau mungkin saya lebih suka entrepreneur sih karena kemarin saya mendapatkan mata kuliah entrepreneurship gitu misalnya. Ya silahkan untuk kemudian terjun di dunia kerja, dan saya pikir memang seimbang gitu ya. Di formal maupun non formal gitu. Oh, seperti itu. Baik. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara jurusan MPI dengan jurusan yang lain? Kalau misalnya dari jurusan lain itu mungkin mereka bisa dijadikan untuk tenaga pendidik ya. Kalau kita kan tenaga kependidikan, seperti itu nggak? Kira-kira apa perbedaan lain yang mungkin lebih signifikan daripada kedua itu? Jadi sebenarnya yang membedakan kita dengan jurusan yang lain itu adalah kita itu banyak bicara tentang mutu gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mewujudkan mutu di lembaga pendidikan. Karena ternyata memang sebenarnya untuk mewujudkan sekolah yang bermutu itu butuh upaya yang ekstra, upaya yang cukup keras gitu, dan itu berangkat dari hal-hal yang kecil gitu ya, upaya-upaya yang kecil dulu. Misalnya bagaimana kemudian mampu berkoordinasi dengan baik dengan guru. Bagaimana kemudian yang pertama memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dulu. Bagaimana kemudian memanfaatkan biaya yang ada dulu gitu ya. Dan di dalam MPI itu kita bahas semuanya, tentu secara teori dan kemudian studi kasus di lapangan yang harapannya itu kemudian bisa menjadi wawasan bagi teman-teman mahasiswa nantinya begitu. Jadi yang membedakan jurusan MPI dengan jurusan yang lain, kalau jurusan yang lain betul tadi yang disampaikan, mungkin memang proyeksinya adalah sebagai tenaga pendidik, sementara kita di tenaga kependidikan, maka kemudian ya tenaga kependidikan yang arahnya adalah aktif di dalam mengembangkan lembaga pendidikan sekolah gitu ya. Yang saya bilang tadi, kita bisa menjadi konsultan dari waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, bahkan juga konsultan dari kepala sekolah dalam mengadakan supervisi. Itu kita semuanya bisa, dan ini saya yakin tidak dipelajari oleh jurusan lain gitu ya. Yang ini menurut saya ketika kita mempelajarinya secara serius, maka kita akan bisa menjadi teman diskusi atau bahkan konsultan yang baik gitu, yang bagus gitu, yang cakap gitu. Termasuk juga di dalamnya kita juga ada mata kuliah SIM.
SIM, Sistem Informasi Manajemen, yang ini sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah gitu ya. SIM itu kan bicara tentang bagaimana kemudian sekolah itu bisa menyediakan informasi secara terpadu. Jadi informasi itu kan untuk orang lain, bagaimana kemudian orang lain itu bisa mendapatkannya secara cepat, secara mudah, yang pada akhirnya juga lembaga akan mendapatkan respon secara cepat juga dari yang dituju masyarakat dalam hal ini. Maka semestinya, seharusnya gitu ya, lulusan MPI itu mampu untuk kemudian menciptakan sistem informasi manajemen yang itu dibutuhkan oleh sekolah-sekolah gitu. Dan ini menurut saya adalah sebuah kelebihan gitu, termasuk juga mengelola platform misalnya e-learning atau apa, kita bisa menciptakan aplikasi yang kemudian itu bisa kita tawarkan di lembaga pendidikan yang itu lebih mengarah kepada pembelajaran berbasis teknologi gitu. Jadi ini semuanya sebenarnya dibekali di jurusan MPI sehingga teman-teman bisa untuk mengembangkannya, dan sekali lagi bisa membaca kebutuhan di masyarakat dan kemudian bisa untuk menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat tadi gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan MPI dengan jurusan yang lain gitu. Kira-kira ada perbedaan nggak antara manajemen pendidikan dan manajemen aja? Kalau kita bicara manajemen itu tentu skopnya lebih luas karena kita bicara tidak hanya di lembaga pendidikan. Tapi kalau kita bicara manajemen pendidikan, maka lingkupnya tentu di lembaga pendidikan. Ini yang kemudian menjadi perbedaan gitu ya. Apalagi kalau jurusan kita kan manajemen pendidikan Islam, tentu di sini adalah diwarnai dengan nilai-nilai keislaman gitu. Jadi memang fokusnya kalau kita bicara manajemen pendidikan ya di lembaga pendidikan, apakah di jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, atau mungkin juga di perguruan tinggi. Nah, kita fokusnya di lembaga-lembaga itu. Begitu. Selain MPI kan kita berbasis Islam. Nah, apakah MPI ini relevan juga mungkin di lembaga pendidikan yang umum seperti itu? Jadi sebenarnya secara teori ada kesamaan antara lembaga pengelolaan, antara pengelolaan lembaga pendidikan umum maupun keagamaan. Dalam hal ini adalah sekolah dengan madrasah, itu sebenarnya ada kesamaan. Tapi memang di aspek kurikulumnya tentu berbeda karena kalau sekolah umum itu kan anggaplah misalnya dari pendidikan agamanya, sekolah umum itu menerima pendidikan agama di PAI saja karena memang orientasinya berbeda. Sementara di madrasah itu ada di split gitu ya, dipisah-pisah. Untuk pelajaran agamanya ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada fikih gitu ya, ada SKI secara kebudayaan Islam gitu. Ini saja sebenarnya yang membedakan, tetapi dalam praktek manajemennya karena kita memang berbasis lembaga pendidikan di mana objek sekaligus subjeknya itu adalah rekan-rekan teman-teman siswa maupun siswi. Dalam prakteknya sama sebenarnya. Jadi bagaimana kepala sekolah itu menggerakkan guru, apa saja kemudian yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran di bidang kurikulum, kemudian sarprasnya, kemudian butuh juga adanya laboratorium, perpustakaan, itu sebenarnya semuanya sama gitu. Hanya di bagian orientasinya dan kurikulumnya berbeda sehingga mungkin juga perlu penyesuaian-penyesuaian di situ gitu. Tapi tetap bisa berkecimpung ya di dalamnya. Bisa masuk di sana. Bisa Oh. masuk di sana. Oke, berarti komplit ya Bu ini di manajemen pendidikan Islam ini. Ya, Komplit ya sangat sekali. komplit sekali. Kalau teman-teman nanti bisa melihat secara lebih menyeluruh kurikulumnya, di situ banyak sekali. Maka karena kurikulumnya saja komplit, Ya. maka logikanya adalah teman-teman juga pasti mendapatkan pengetahuan, wawasan yang komplit juga gitu. Tinggal bagaimana teman-teman mengembangkannya begitu. Oke. Kira-kira pengalaman berkesan Ibu Wilis selama mengajar mahasiswa MPI apa Bu? Iya, jadi mahasiswa MPI di UIN Ponorogo itu adalah mahasiswa yang aktif gitu ya. Oke. Jadi mereka itu dari Gen Z, dari generasi muda yang energik gitu ya. Kemudian mudah diajak diskusi, kemudian di perkuliahan juga aktif, dan yang penting lagi
rekan-rekan mahasiswa itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang santun gitu ya. Jadi karena kita terjun di lembaga pendidikan Islam, mungkin saja memang juga ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang dari sekolah umum, pasti ada itu ya. Maka ketika terjun di lembaga pendidikan Islam, tentu mau tidak mau mereka harus melebur gitu ya. Nah disinilah kemudian saya melihat bahwa rekan-rekan di MPI itu ya mahasiswa yang aktif dalam berdiskusi, pinter, rajin, dan kemudian santun juga gitu ya. Nah ini yang menurut saya mahasiswa MPI seperti itulah gitu. Oke, bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Mungkin yang dari sekolah umum bisa melebur dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin sekolahnya dulu di lembaga yang Islam seperti itu. Ya. Sebelum akhir dari podcast ini, mungkin ada 3 kiat sukses untuk mahasiswa MPI dari Bu Wilis. Mungkin ya, terima kasih. Teman-teman mahasiswa, saya berharap sekali hasil diskusi podcast kita hari ini bisa disimak dengan baik, karena ini tadi kita membedah banyak hal tentang MPI. Kaitannya dengan kiat sukses ini untuk yang saya alami sendiri, ada 3 hal yang memang kebetulan pertanyaannya 3 dan jawaban saya itu memang 3 gitu ya. Jadi yang pertama sekali untuk bisa menjadi sukses itu ya, yang pertama sekali itu adalah yang sudah saya ucapkan tadi juga, itu kaitannya dengan bagaimana kita untuk menjaga mindset kita gitu ya. Atau dalam hal ini yang saya maksudkan adalah lebih kepada kita berprasangka baik kepada Allah atau berhusnudzon kepada Allah. Itu penting sekali karena kita itu kan setiap hari bergerak, kita berjalan, kita berbicara, itu kan dasarnya adalah dari apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi kalau yang kita pikirkan ini positif gitu ya, maka yang keluar, yang kita sampaikan, yang kita lakukan itu pasti positif. Termasuk juga ketika kita itu berprasangka baik pada Allah, meskipun misalnya kita lagi diuji sesuatu yang nggak enak gitu ya, maka kita akan bertahan karena pikiran yang positif itu. Tidak mungkin Allah itu akan menguji di luar batas kemampuan kita. Itu menjadi sebuah hal yang sangat kita yakini gitu. Maka dengan berprasangka baik dengan Allah itu adalah menjadi sebuah kiat sukses yang pertama gitu menurut saya. Kemudian yang kedua itu yang menurut saya penting sekali itu adalah berbakti pada orang tua gitu. Mungkin beberapa dari kita ada yang mengabaikannya gitu, tapi ternyata memang lantaran doa orang tua itulah memudahkan langkah kita. Kita tidak bisa kemudian mengandalkan doa kita sendiri meskipun kita sering misalnya malam tidak tidur, tapi tanpa doa dari bapak dan ibu kita atau mungkin orang tua kita, misalnya ketika orang tua kita sudah tidak ada, dalam hal ini mungkin orang yang sebagai wali kita, itu insya Allah doanya juga akan didengar oleh Allah gitu. Maka itulah yang kemudian akan memudahkan langkah kita. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan diri kita sendiri, karena itu menjadi tantangan mungkin terbesar kita ya. Jadi kita bisa mengendalikan, kita bisa memanajemen waktu, kita bisa mengelola emosi kita. Jadi yang ketiga itu adalah berkaitan dengan ikhtiar kita, usaha kita, dan juga doa kita gitu, selain doa dari orang tua kita. Karena tidak mungkin kemudian kalau teman-teman bicara belajar tentang orang-orang yang sukses itu kemudian dia adalah orang-orang yang tidak berusaha, orang-orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang hanya diam saja, itu hampir tidak mungkin gitu ya. Sehingga ikhtiar itu menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan. Ya, jadi yakin bahwa Allah itu menciptakan diri kita sendiri itu dengan berbagai macam kelebihan yang mungkin sama dan mungkin berbeda dengan orang lain gitu. Tinggal bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan kemudian bisa mengembangkannya. Jadi menurut saya itu adalah 3 kiat sukses. Saya yakin kalau ketiganya dijalankan, kesuksesan itu pasti akan menanti. Dan yang terpenting lagi itu sebenarnya adalah kita tidak boleh memaknai kesuksesan itu dengan makna yang sempit gitu ya. Misalnya orang yang begini itu adalah orang yang sukses, sementara orang yang begitu itu adalah orang yang tidak sukses. Tidak boleh. Jadi sukses itu adalah orang yang kemudian dia merasa bahwa selama hidupnya itu dia merasa bersyukur, dia merasa bahagia, dia memiliki uang yang cukup gitu ya untuk kehidupan sehari-hari dan untuk berbagi gitu ya. Tidak perlu misalnya orang yang sukses itu harus punya rumah 5, rumah 3, mobil 2, tidak. Itu jadi sukses itu relatif. Maka maksud saya adalah teman-teman harus kemudian memaknai sukses itu dengan
makna yang lebih luas gitu ya. Bagaimana kemudian kita diberikan kesehatan, kita sudah memiliki rumah yang nyaman, kendaraan yang bisa kita gunakan untuk kemana-mana misalnya, dan ketika teman-teman yang lain healing, kita juga bisa healing gitu ya. Ketika kita orang lain bisa memberikan ke orang tua, kita juga bisa memberi ke orang tua gitu. Meskipun mungkin untuk jumlah nominal itu relatif, saya pikir itu kita harus menjadi alasannya cukup untuk kita dikatakan sukses dan kita bersyukur pada Allah, begitu. Baik, jadi buat teman-teman semua yang di rumah, MPI Manajemen Pendidikan Islam itu merupakan jurusan yang komplit ya Bu ya. Yang komplit, yang dimana kita harus berusaha bisa untuk mengatur semua benda yang ada di samping kita, entah itu makhluk hidup ataupun benda mati gitu ya. Dan tidak lupa kita juga dibekali oleh ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama kita untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, karena semua itu kembali lagi diberikan oleh Allah dan dititipkan kepada kita untuk jadikan amal jariah, seperti itu ya Bu. Alhamdulillah obrolan hari ini sangat membuka wawasan kita tentang jurusan MPI. Terima kasih banyak kepada Ibu Wilis atas ilmu dan inspirasinya. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, khususnya yang baru masuk jurusan MPI. Dan jangan lupa ikuti episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, Terima mungkin kasih. sekian dari Bye-bye. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.